Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam, bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Coba kalian. Waduh, ini benar-benar gawat ini ormas-ormas Islam ini. Mereka itu begitu suka mengadu domba. Mereka mulai bawa-bawa bahwa orang Kristen juga tidak suka dengan rumah doa tersebut katanya. Ya, dan yang paling aneh lagi kawan-kawan, walaupun katanya sudah 9 orang yang ditangkap, tapi 9 orang ini belum dijadikan tersangka loh. Mereka itu statusnya baru ditangkap saja, masih diperiksa gitu, belum jadi tersangka kawan-kawan. Padahal jelas-jelas mereka itu sudah melakukan pengerusakan, ya, penghinaan, bahkan mereka juga melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Seharusnya sudah sangat kuat, sudah sangat cukup bukti untuk menetapkan 9 pelaku ini sebagai tersangka. Dan sebenarnya bukan hanya 9, banyak itu kawan-kawan. Ya. Dan ini menurut saya sudah merupakan aksi yang terencana. Ya, kalau tidak terencana, tidak mungkin mereka itu sudah datang dengan membawa kayu. Ya kan? Ini sudah sangat-sangat terencana dengan matang. Makanya mereka datang membawa pentungan, membawa kayu, ya, dan langsung melakukan penghancuran di situ. Ini sebenarnya sudah perlu dijadikan sebagai tersangka. Ya, saya sih menduga ujung-ujungnya ini akan bebas kawan-kawan. Apalagi ormas-ormas Islam di sana sudah menyuarakan supaya para pelaku ini untuk dibebaskan. Bahkan mereka mulai membuat isu baru, katanya bukan hanya orang Islam yang tidak suka dengan keberadaan rumah doa tersebut, ternyata orang-orang Kristen juga tidak suka katanya. Ini memang gila cara mereka mengadu domba kawan-kawan. Tapi inilah ajaran mereka. Ya, dengan cara seperti inilah mereka menyenangkan nabi mereka, menyenangkan Tuhan mereka. Ya. Dan coba kita lihat bagaimana pernyataan dari ormas-ormas ini yang sangat membela para pelaku. Menangkabau hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci.
2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen, sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat, tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Saudara Heru. Malam. Ya, Bang Heru. Anda Muslim atau bagaimana nih, Bang Heru? Muslim Bang. Muslim. Ya, Bang Heru. Tema kita kali ini nih begini nih, Bang. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Pertanyaan saya, Bang, kenapa itu, Bang? Kenapa kok kalau orang udah teriak Allahu Akbar, langsung dia itu langsung kesetanan, kesurupan, langsung dia memiliki sifat-sifat setan. Kenapa? Silakan. Itu menandakan kalau kita tuh semangat, Bang. Semangat berbuat kejahatan. Hah? Enggak. Nuh. Enggak. Bang, kalau mukul-mukulin orang rame-rame, itu menurut Anda kejahatan atau sedang menjalankan perintah Allah? Nah, Kejahatan, sulit kan? Enggak semua, Bang. Enggak semua Allahu Akbar itu kejahatan. Coba sebutkan satu teriakan Allahu Akbar yang tidak dibarengi kekerasan. Silakan. Silakan. Contoh Bingung gitu, dia kan? Bang, kemarin yang terbaru ada pengajian yang dilakukan oleh kelompok FPI di Pemalang atau Pekalongan. Kemudian di situ ada yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah kerusuhan dimulai. Mulai mereka saling lempar batu, pukul kayu, pukul sana. Tahu berita itu? Iya. Nah, itulah yang saya bilang. Kenapa sih
Kalau Muslim teriak Allahu Akbar, tiba-tiba dia melakukan kekerasan. Nah, ketawa dia. Makanya Bang, Allah ini diduga keras adalah syaiton. Enggak, Karena, coba saya tanya, syaiton senangnya kekerasan nggak? Macet dia, enggak macet begini bang. dia. Dengan mengucapkan Allahu Akbar itu kan yang maha besar. Iya, kenapa kok mengucapkan itu tiba-tiba Ya orang kan? langsung kesurupan, Ya. langsung kesetanan dan ingin berbuat anarkis? Kenapa itu? Kenapa ketika Ya, nama orang-orang Tuhannya konyol aja itu, disebut, Bang. di situ dia menjadi kesurupan dan kesetanan? Itu orang-orang konyol aja itu. Orang konyol, masa orang konyol katanya teman-teman itu. Ya tidak bisa Anda katakan konyol. Kalau jumlahnya 1, 2 orang, 3 orang, mungkin bisa dikatakan konyol. Masalahnya semua orang Islam kayak begitu. Kalau sudah ngumpul-ngumpul, rame-rame, terus teriak Allahu Akbar, di situ pasti berbuat anarkis. Memancing orang untuk memukul, betul nggak? Kenapa kalau orang udah berkumpul, ada teriak Allahu Akbar, disuruh tenang, tenang, tenang. Kenapa? Ya mungkin sebagian orang itu bang, gimana ya? Orang itu tuh Sebagian nggak orang lagi berpikir. sih Anda ini, sebagian orang. Kalau itu sekali 2 kali, ya kan? Boleh Anda katakan sebagian orang. Tapi saya nggak pernah tuh bang, kalau ada kekerasan atau apa lagi emosi nggak pernah tuh. Allahu Akbar tuh. Oh, ya Langsung karena aja Anda gitu. belum pernah Apa? ngumpul-ngumpul. Makanya karena Anda belum ngumpul-ngumpul sesama muslim. Coba Anda ngumpul-ngumpul sesama muslim. Kalau udah teriak Allahu Akbar, pasti Anda pengen mukul juga. Ade Armando tahu? Ade Armando? Nggak tahu saya itu. Enggak tahu. Oke lah Bang ya. Abang nonton saja di bawah ya. Saya ucapkan selamat malam Bang. Nanti saya diprotes lagi sama orang-orang. Kamu beraninya ya sama Islam-Islam awam. Saya itu sering dikirimi pesan begitu Bang sama saudara-saudara muslim Anda. Saya bilang, saya yang saya undang tuh Ustadz. Masalahnya Ustadznya seperti Anda semua ini. Oke lah ya. Nggak Nampaknya percaya. ini Bang Heru Putra Sulung nih, dia orangnya baik dia ini orangnya. Dia nggak mendalami agama Islam. Ya pertahankan seperti ini Bang. Nanti kalau Anda mendalami agama Islam, nanti Anda jadi orang jahat pasti. Oke ya, saya turunkan ya Bang ya. Saya nggak terlalu percaya sama Ustaz. Iya betul. Untung Anda nggak percaya sama Ustadz. Kalau Anda percaya sama Ustadz, Anda berangkat nanti berjihad. Oke? Kecuali Ustadz itu yang saya kenali. Kalau nggak percaya saya tuh. Udah banyak buktinya di sana tuh. Di mana? Wah sering lewat di HP itu, sering di Facebook, di TikTok, lewat macam-macam segala hal tuh yang aneh-aneh itu. Nah itu. Makanya saya bilang hati-hati. Ya orang seperti Anda inilah yang seharusnya banyak di negeri kita ini. Orang yang Islam tapi KTP-nya saja yang Islam. Orangnya jangan. Oke lah, saya turunkan ya Bang Heru ya. Saya turunkan ya. Oke, makasih Bang Heru. Beginilah teman-teman ya. Semoga yang seperti itulah yang banyak di negeri kita ini. Oke ya, sekali lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang Kristen, saya meminta dengan sangat untuk menarik permintaan naiknya ya. Berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim teman-teman. Tidak mungkin Anda Kristen lalu Anda saya tanya ini, Anda nggak tahu ini pasti ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang muslim. Yang Kristen-Kristen, saya minta tariklah permintaan kalian. Permintaan naik kalian. Oke, kita kasih naik ke Partino. Ini sudah pernah naik nih, Partino Jana Sosial. Walaupun pengetahuannya tentang sosial tidak ada. Ya. Partino Sarjana Sosial, silahkan Bang nyalakan kamera Anda. Bang, agak naik sedikit ke atas Bang. Jangan malu-malu begini Bang. Nah, gitu. Ya, Partino, gimana kabarnya Bang? Baik, Jangan Bang cemberut Edis. Bang, senyum dulu, senyum, smile. Gimana kabarnya? Baik. Baik, ya. Ini kali kedua ya naik sini ya. Gimana Bang Edis? Sehat? Kabar baik, sehat, Baik. sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kali kedua ya naik ke sini ya? Ya. Kali kedua. Ketiga kali ya?
Seingat saya kedua ya. Oke. betul. Ya, Partino. Mana nih? Ya, Maksudnya saya nih. ini senang dengan title yang Anda miliki. Karena yang naik ke sini itu Islam-Islamnya mungkin lulusan SD semua. Nah, Anda Ah, ini itu kan cuma sarjana, cuma tanda aja Bang Edis bahwa kita pernah belajar gitu aja. ya, Anda ini kan Sama lah, sarjana sosial. Tentulah Anda masih ini, belajar. nampaknya dia delay, teman-teman. Belajar Bang Edis. Ya, apakah Anda mendengar suara saya dengan baik? Baik. Oke. Ya, Partino, kita ini membahas isu-isu sosial ya, di mana orang-orang Islam terus-menerus mencatatkan di buku catatan negara Republik Indonesia ini sebagai satu kelompok yang sering berbuat onar atau kekerasan atas nama agama. Ya. Nah, coba Anda setuju nggak itu sebagai sarjana sosial nih? Anda setuju nggak? Anda mengamati pengamatan sosial itu nggak? Bahwa orang-orang Islam itu sering berbuat anarkis dan kekerasan atas nama agama. Silakan. Itu kan efek Bang Edis. Jadi gejala sosial itu kan ada sebab-sebabnya. Sosial itu bisa bergejolak, bisa terjadi itu karena ada suatu sebab di situ, konflik. Nah, konflik itu sebabnya apa? Apa disebabkan oleh masalah agama atau sosial ataupun peraturan-peraturan di suatu daerah. Itu harus didalami dulu permasalahannya apa. Kalau hal kekerasan terjadi, saya kira manusia juga semuanya bisa terjadi, tergantung bagaimana emosional dia yang menyebabkan itu. Bisa jadi penyebabnya itu karena keyakinan terganggu, bisa menyebabkan Waduh, ini sarjana emosional sosial itu nih. Gimana pertanyaannya kayaknya? Bang, coba perhatikan pertanyaan saya ya. Saya tidak tanya penyebabnya. Kita belum penyebabnya. Yang saya tanya, Anda mengiyakan tidak perkataan saya bahwa orang Islam di negeri kita ini atau kelompok-kelompok Islam di negeri kita ini sering berbuat onar atau kekerasan, entah demo lah, bikin macet lah, nutup-nutupin tempat orang usaha lah, nyegel-nyegelin orang usaha, ya kan, maksa kehendaknya, nutup-nutupin rumah ibadah lah. Coba, sebagai pengamat sosial nih, jangan sia-siakan title Anda sarjana sosial ini. Anda mengiyakan itu atau tidak? Kita belum bahas masalah, kita belum bahas penyebab. Anda melihat fenomena itu atau tidak? Fenomena itu sebenarnya enggak sih, itu persentasenya sangat kecil. Sungguh nekat yang nyata. Ini Bang Edis, apa kalau ada pencurian itu sebuah fenomena? Pencurian kan ada tiap hari. Apa itu jelas fenomena? dong, jelas. Kalau tingkat pencurian tinggi di satu tempat, berarti itu namanya fenomena. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh ya, di musim-musim sebelum Lebaran, ya, taruhlah 7 hari sebelum Lebaran, menurut penelitian, ya, menurut hasil dari laporan kepolisian, kejahatan angka pencurian kendaraan bermotor itu meningkat pesat. Nah, berarti data itu berbanding lurus dengan akan datangnya hari Lebaran. Pencurian meningkat seiring dengan mendekatnya hari Lebaran. Nah, begitu juga tingkat kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kita melihat nih, entah dia nutup-nutupin Indomaret kah, Alfamart kah, KFC, McDonald kah, datang rame-rame. Boykot ini produk tapir ini tutup. Demo, nutup jalan. Ya kan? Entah itu kekerasan dalam hal-hal yang bersifat kecil, ya, teror dalam bersifat kecil sampai yang bersifat besar. Nginjek-nginjekin bendera Israel. Ya kan? Injek-injek. Terus apalagi misalnya ada orang lagi berusaha maksudnya dagang. Terus dipecah-pecahin etalasenya, pecahin, wah, deh. Terus kemarin yang di Padang nih. Ini kita bahas isu yang terakhir nih. Di Sukabumi sama di Padang ini di bulan yang sama, bulan ini. Ya, di mana ada kelompok-kelompok orang Islam yang mereka itu merusak tempat-tempat peribadatan, mematahkan salib di situ, ada simbol-simbol kekristenan di situ, diinjak-injak, dibanting-banting salib itu. Coba pertanyaan saya, apakah Anda melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai kejadian yang berulang-ulang, terus-menerus terjadi dan terjadi lagi? Ya, ada.
Nah, itu. Tapi nggak sering juga sih. Tergantung sebuah kondisinya juga. Jadi jangan sekaligus mengaitkan dengan sebuah isu yang bahwa itu hal yang di atau dari konsep Macet-macet oleh dia udah Islam. ngomongnya. Jadi gini, itu bukan konsep Islam untuk seperti itu. Gitu. Jadi ada kejadian itu karena ada sebab. Enggak, kita belum Nah, bicara sebabnya sebabnya itu dulu. apa? Artinya Anda pun melihat itu sebagai sebuah kenyataan, melihat itu sebagai suatu fakta yang terjadi ya. Setuju ya? Iya, Oke, baik. Sekarang saya perhatikan. Ini makanya sesuai dengan tema ini. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Coba Nggak juga. Anda paham itu nggak? enggak juga sih. Nah, Nggak kenapa juga. orang Allahu Islam kalau udah teriak takbir, kenapa mereka itu identik ingin melakukan hal-hal yang bersifat anarkisme? Allahu Akbar itu kan ini apa? Sebuah ungkapan untuk dia pengen mendapatkan sebuah kemenangan. Iya, kenapa keteriakan itu dibarengi dia ingin berbuat kekerasan? Ya itulah disalahartikan. Kemenangan Iya, itu masalah disalahartikan terserah. Yang penting fenomena itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setuju tidak? sebenarnya nggak setuju. Cuma Nggak kadang kayak setuju. gitu. Sungguh nekat setuju. yang nyata. Anda tidak setuju kalau orang teriak Allahu Akbar di situ dia pengen mukul? Ya enggak lah. Konteksnya dalam hal apa? Karena Islam itu agama damai, ya, agama toleran. Itu hakikatnya seperti itu, mengajak keselamatan. Iya, kenapa kebohongan itu terus-menerus dipelihara, terus-menerus diungkapkan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan? Kenapa? Ya, itu dilihat dari individu, Pak Ades. Individu dan karakter manusia itu. Kadang gini. Oke, di mana? Coba sebutkan satu contoh orang Islam teriak Allahu Akbar lalu dia menjadi lembut. Coba silakan. Silakan. Ya, ketika dia mau sholat kan takbir juga. Allahu Akbar. Ya, terus Ya. gimana? Enggak, itu kan dia sendiri. Coba interaksi dengan orang lain, coba. Allahu Akbar itu untuk membesarkan. Artinya Allah itu bukannya Allah yang dibesarkan. Allah itu udah besar. Yang Oke, nampaknya dia nggak nyambung, teman-teman. Oke, saya taruh bawah dulu. Yang ditanya contoh, satu contoh interaksi di mana ada orang ketemu dengan orang lalu teriak Allahu Akbar dia jadi lembut. Malah jelasin arti Allahu Akbar, aduh. Anda menambah daftar di mana saya tidak percaya ada orang Islam yang waras di detik yang sama dia bicara agama Islam. Teman-teman, saya sudah ngobrol dengan ribuan orang Islam. Ketika dia bicara agama Islam, di situ mendadak dia nggak waras lagi. Yang saya tanya, sebutkan ada satu contoh interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, di mana dia berucap Allahu Akbar, lalu dia jadi lembut. Malah dijelasin apa arti Allahu Akbar. Aduh. Makasih, Amyan. Yuk, saya undang lagi yang muslim ya. Coba. Pahami yuk, pertanyaan saya itu pahami dulu. Baru Anda ngomong gitu. Malu lagi yang muslim ya. Baru Anda ngomong gitu. Ya. Halo, Bang. Selamat malam Zulfahmi. Silakan nyalakan kamera. Shalom. Bang, silakan Bang, nyalakan kamera. Oh, pengikut saya belum banyak, Bang. Jadi tak bisa nyala kameranya. Tak bisa, Bang. Oke, Tak bisa on saya cam. turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Teman-teman, saya minta kerjasamanya teman-teman ya. Kalau kalian bukan muslim, kalian jangan naik. Apalagi kalau kalian itu naik terus nggak jelas di sini. Nanti saya blokir, Anda nanti seminggu tidak bisa nonton ini. Beneran ya. Jadi pastikan kalau Anda mau naik, Anda itu bukanlah seorang Kristen. Apalagi kalau naik itu cuman nggak tahu mau ngomong apa. Ya, nanti saya blokir, jangan salahin saya. Nanti bilang, Bang, kok gitu banget sih jadi orang. Ya. Coba, teman-teman yang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Kasih kesempatan kepada yang muslim-muslim ya. Oke, Ali Almanak. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ali Almanak.
Ya, assalamualaikum. Nekat dia ini. Bang, orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat atau assalamualaikum kepada orang non-muslim. Iya, lupa. Wah, gimana sih? Anda itu harus mencerminkan ajaran agama Islam. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu, betul? Betul nggak? Bang. Iya. Hendaklah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir mendapati kekerasan dalam diri orang Islam. Setuju? Setuju. Iya. Mana? Saya cuma ngerti saja pengetahuan abang ini tentang Islam luar biasa. Anda Muslim, tetapi Anda mengatakan pengetahuan saya tentang Islam luar biasa. Waduh, wah. Penasaran gitu, makanya mau naik ke live-nya Bang Edis ya. Oke, tapi saya tes dulu. Anda betul-betul seorang Muslim? Insya Allah. Baik, ini Muslim nih betulan. Oke. Nih Bang, tema kita kali ini itu Bang, ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir yang disertai dengan orang tersebut berbuat kekerasan. Anda jujur, Anda ngalamin itu enggak? Ngelihat fenomena itu enggak? Kalau Muslim teriak Allahu Akbar, di situ dia bawaannya ngamuk, pengen mukul, pengen mecahin kaca. Anda lihat itu enggak? Kalau kami di sekolah ya, di sekolah kami ketika ada kegiatan, misalkan di kelas, karena saya itu ngajar ya di kelas ya, jadi ketika misalkan sudah menyelesaikan satu tugas, anak-anak tuh secara berkelompok, kalau sudah selesai biasanya saya suruh untuk mengucapkan takbir seperti itu. Nah, jadi siapa yang selesai takbir, anak-anak takbir gitu Bang Edis. Tidak mesti sih Oke, gini. Ketika Anda melihat ada kelompok-kelompok orang Islam yang kumpul di jalan, itu kan di kelas itu. Coba lihat FPI kalau udah kumpul di Monas. Ya kan? Ya, paham, lihat paham. kelompok-kelompok Islam kalau udah demo, kalau udah kumpul. Ketika mereka teriak Allahu Akbar, disitulah mereka mulai beringas. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Iya, Anda setuju. Nah, pertanyaan saya, kenapa Islam kalau teriak Allahu Akbar, di situ dia ingin berbuat kekerasan? Karena memang gini Bang Edis, karena memang setiap di Islam itu kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kok banyak Bang? Kenapa oknum kok jumlahnya balah banyak? Ya, karena sekarang ini banyak juga pengikutnya Bang. Nah, karena mungkin sejak zaman sahabat kelompok-kelompok seperti itu tuh masih menjamur sampai sekarang Bang. Nah, makanya pertanyaan saya begini. Ya silakan, selesaikan dulu yuk. Nah, selesaikan dulu ya. Karena Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman umatku itu terbagi 73 golongan dan hanya satu yang selamat kata Nabi, yang memegang kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, seperti itu. Jadi orang-orang yang di luar itu, yang ahlu sunnah wal jamaah itu, maka mereka macam-macam Bang ininya ya. Jadi menurut Anda FPI sesat? Boleh jadi bisa dikatakan seperti itu Bang. Coba sebentar, saya mau tanya dulu. Apakah menurut Anda Rizik Syihab, FPI dan para pengikutnya itu sesat? Wallahu alam Bang. Nah, jadi, kan nggak berani kan ngomong. Memang berat kalau mereka ini berat. Berat Bang, berat. Jujur sangat berat mengatakan beliau itu benar atau salah ya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak pernah menyalahkan siapapun Bang. Nah ini makanya saya bingung. Anda mengatakan itu oknum, Anda mengatakan itu tidak benar, tetapi benar ini bagaimana? Apakah seorang Islam yang teriak Allahu Akbar lalu dia mukul orang, lalu dia berbuat kekerasan, itu adalah cerminan Islam yang sejati? Kalau menurut saya bukan Bang. Oke, apakah Anda melihat itu dilakukan oleh FPI? Ada sih ya kan. Oke, berarti menurut Anda apakah FPI sesat? Kalau dari segi perilakunya sesat Bang, seperti itu. Sesat. Tidak mencerminkan karena Nabi itu
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau mereka merujuk pada ayat itu, maka mereka itu sesat, Bang. Karena Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyakiti, ya kan? Menyakiti sekalipun orang kafir, tetapi orang kafir itu tidak mengganggu kepada kita. Kecuali Baik. orang kafir itu, mohon maaf ya, saya mengucapkan kafir ini, artinya kafir itu orang yang non muslim ya, mohon maaf. Kalau Baik. tersinggung mohon maaf. Baik. Jadi Oke, kita suruh dia baca perintah Muhammad ini ya. Baik. Apakah dia yang kafir atau KEPI yang kafir? Baik. Ini adalah perkataan Muhammad sendiri yang Anda percayai sebagai nabi, ya. Coba. Ya. Ini hadisnya ya. Ya. Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Coba Anda yang baca, jangan saya. Nanti cuma saya lagi yang ngerti agama Islam. Coba. telah menceritakan kepada kami Hanan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash dari Abu Soleh dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka kecuali dengan hak. Ini yang ngomong ini siapa? Rasulullah Saya di sini siapa? Nabi Muhammad. Oke. Ya. Diperintahkan untuk apa Muhammad? Memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iya, Muhammad diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat, betul? Ya. Nah, kalau mereka mengucapkan syahadat, maka mereka telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas. Kalau tidak mengucapkan itu, disembelih sama Muhammad. Inilah kelakuan Nabi Anda itu. Betul nggak ini kelakuan Muhammad? Ya, dari konteks hadisnya betul seperti itu. Oke. Apakah yang seperti ini yang Anda ikuti, yang tukang maksa-maksa begini? Kalau nggak dibeleh. Ini kalau tidak mengucapkan syahadat, disembelih nggak sama Muhammad? Ya, itu. Waduh, berat, saudara-saudara. Makanya Bang Ali, Anda ini selama ini tidak pernah tahu ini kan? Pernah tahu ini selama ini? Ya, karena gini Bang, hadis-hadis yang sekarang yang beredar ini banyak hadis palsu Bang. Waduh, jadi tidak palsu. Berarti hadis ini palsu? Bisa jadi Bang. Jangan bisa jadi. Karena berbagai macam status hadis itu kan bermacam-macam, ada yang doif, ada yang lemah, ada yang palsu kan gitu. Oke, hadis yang tadi asli atau palsu? Kalau belum diteliti saya belum tahu Bang. Itu dilihat dari mana hadisnya itu. Ya sudah, oke. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Hadis itu asli dan palsu, betul? Ya, betul. Oke, sekarang kalau bicara palsu dulu. Seandainya hadis itu palsu, maka setujukah Anda bahwa hadis harus dibuang dari rumah Anda? Setuju saya. Baik. Baik. Itu palsu. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau hadis berisi informasi palsu tentang Muhammad, maka harus dicampakkan dari rumah orang-orang Islam. Setuju? Setuju, sangat setuju. Kalau dia asli, maka harus Anda simpulkan Muhammad seorang teroris, betul? Apa itu teroris? Nah, susahnya. Itu loh Bang, yang suka maksa-maksa orang beragama. Kalau enggak, awas kamu ya. Kalau kamu tidak beragama ini, awas kamu ya. Ya, betul. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak dia? Memaksakan agama Islam kepada orang lain enggak dia? Selama ini saya enggak Bang, jangan kemana-mana dulu. Kalau hadis itu asli, berarti Muhammad adalah orang yang memaksakan agama Islam kepada orang lain. Setuju? Iya, betul, setuju. Nah, berarti dua kemungkinan itu tidak ada yang beres, betul nggak? Mau dia benar, mau dia salah, dua-duanya tidak beres. Setuju? Ya, betul. Iya, lalu di mana kebenaran agama Islam? Kalau palsu, maka hadis harus dibuang. Kalau benar, maka Muhammad seorang teroris. Gimana? Jadi kalau seperti itu Bang, makanya kita kalau hadis itu sudah tidak relevan, maka kita kembali kepada Al-Qur'an Bang. Oke, apa dikatakan Al-Qur'an? Baik, kita akan buka Al-Quran. Apa yang diucapkan Al-Quran? Baik. Mereka ini teman-teman membaca Al-Quran tapi tidak dibaca artinya. Akhirnya jadi seperti ini. Baik, balik kamera saya.
Ya, Bang ya. Ini Al-Qur'an bukan, Bang? At-Taubah 29. Jangan keluar dari aplikasi. Al-Ali, Al-Almanak, jangan keluar dari aplikasi, Bang. Nah, oke. Ini surat At-Taubah 29, betul? Ya. Apa Oke, itu? apa di sini dikatakan? Perangilah beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Dan orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patung. Sedang Patuh. mereka dalam keadaan tunduk. Patuh ya. Nah, oke. Jadi dari logat Anda bicara ini kayaknya Anda dari Banjar ini, saudaranya Uncu PI, betul? Iya, orang Banjar ini ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, benarkah Iya, iya. menurut Al-Qur'an Anda diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Kalau ini di zamannya Rasulullah, Bang Edis. Kalau zaman sekarang tidak relevan lagi. Oke, berarti orang-orang yang disuruh sholat, masuk Islam, ini tuh zaman Rasulullah. Sekarang sudah nggak relevan berarti? Ya, karena di zaman Rasulullah itu memang zamannya perang, Bang, di sana, Bang. Kalau tidak perang, maka Islam saat itu menjadi lemah. Oke, Karena maka berarti zaman berarti sekarang begitu sudah- juga ayat-ayat yang lain. Iya, betul. Misalnya, dirikanlah sholat, begitu juga berarti ayat itu tidak berlaku lagi. Itu kan masih relevan kan dengan zaman sekarang kan? Karena Oke, berarti ini tidak relevan. Ya, karena Oke, berarti Anda setuju ayat ini dibuang dari dalam Al-Qur'an? jangan dibuang, Bang. Loh, Itu katanya tidak relevan. Bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah, maksudnya Islam. Harus diperangi nggak? itu kalau konteks ayatnya memang seperti itu, Bang. Oke, Itu, maka menurut Anda kan ayat ini tidak relevan lagi sekarang. ya betul. Nah, kalau tidak relevan, maka ayat ini harus dibuang dari dalam Al-Quran. Setuju? Bukan dibuang, Bang, karena Terus itu buat bagian pajangan? karena itu bagian dari sejarah, Bang, sejarah. Bukan, Tidak maksud apa-apa. saya apakah oke, berarti ayat ini dilarang untuk dipraktekkan, betul? Ya, betul. Oke, dilarang dipraktekkan. Nih teman-teman muslim, harusnya pemerintah melarang ayat-ayat ini untuk dipraktekkan. Setuju? Setuju. Ini ayat ini harus dilarang untuk dipraktekkan karena ayat ini sudah memakan korban, Bang. Ayat ini sudah menginspirasi seseorang untuk berbuat jahat. Mau saya tunjukin contohnya? Nih, saya tunjukin. Ini surat At-Taubah 29 ya, nih. Ingat-ingat tulisannya At-Taubah 29. Saya tunjukkan. Nih ya. Bagaimana ayat tersebut telah memakan korban. Nih Bang, ini salah satu kendaraan yang dipakai oleh seseorang yang meledakkan diri nih. Ini kejadiannya di Polsek Astana Anyar, Jawa Barat. Nih tulisannya apa nih? Saya perbesar ya. Nih, ini sepeda motor yang dipakai orang yang meledakkan diri. KUHP sama dengan hukum syirik atau tapir. Perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 29. Ini. Ya. Mau kita baca beritanya ya, saya baca beritanya nih. Kita baca beritanya nih. Isi surat At-Taubah atau Quran surat yang ke-9. Bentar, saya iklannya saya hapus dulu nih. Isi surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 29 yang ada di motor pelaku bom di Polsek Astana Anyar. Nih. Gelora.co.co. Terjadi ledakan bom bundir di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu ya, tanggal 7 bulan 12 sekitar jam 8. Bom itu diledakkan oleh seorang pria yang masuk ke dalam polsek dan memaksa untuk mendekati seorang anggota yang sedang melaksanakan apel pagi. Pelaku sempat dihadang oleh petugas, tetapi ia tetap memaksa untuk berada di dekat polisi. Usai bom diledakkan, polisi menemukan sepeda motor berwarna hijau tua diduga milik pelaku. Terdapat pesan soal dan seterusnya nih. Nih, ya. 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 Nih. Apa isinya? Nih. Apa isi surat At-Taubah 29? Tadi itu. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan tidak pula terhadap hari kemudian. Dan mereka yang tidak mengharamkan. Nah ini, menurut Anda ayat ini, menurut Anda ayat ini harus dia ban, betul nggak? Ya, betul. Harus di ban ayat itu. Jadi memang tidak salah teman-teman.
ketika teman kita Pak Saifuddin Ibrahim meminta supaya ayat-ayat itu dihapuskan. Bang, kalau tidak dihapuskan nanti dibaca orang lagi dan mereka akan terinspirasi lagi. Betul nggak? Ya, Bang. Harusnya seperti itu sih, cuman ya karena apa namanya ya? Karena Al-Qur'an itu kan setiap ayat yang turun itu ada asbabun nuzul. Ada sebab dia itu turunnya seperti kenapa, kan relevan dengan keadaan saat Rasulullah itu mendapatkan ayat atau surah itu, Bang. Oke, berarti ayat itu tidak relevan lagi sekarang. Ya. Dan menurut Anda ayat itu tidak perlu lagi ada dalam Al-Quran. Karena nanti kalau dibaca orang lain berbahaya, betul? Ya. Kecuali untuk orang-orang kafir yang memang memusuhi. Nah, kan? Ini gimana? Berat ini teman-teman. Katanya zaman perang sekarang. Kecuali orang. Sebenarnya ayat itu masih berlaku atau tidak, Bang? Kecuali untuk orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam. Seperti itu, Bang. Itu ayat surat berapa karangan Anda sendiri? Ya, ayat tadi memang tidak dihapus, tapi kalau ketika orang Islam itu diinjak-injak, Bang, seperti semut, maka mereka akan marah juga, Bang. Seperti Apakah itu, ayat tersebut berbicara mengenai perangilah orang-orang kafir yang memerangi Muslim? Apakah ayat itu berbicara mengenai perangilah orang-orang yang bersifat keras terhadap orang Muslim? Nggak ada ayatnya begitu. Itu ayat karangan Anda sendiri. Gimana? Intinya, Ayat itu berbicara perangilah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Allah. intinya Rasulullah itu mengajarkan berkasih sayang kepada semua. Berkasih sayang bagaimana? Tadi kan Anda sudah saya suruh bacakan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Udah saya suruh baca tadi kan? Masih ingat nggak yang tadi? Ya. Bagaimana Anda katakan di situ berkasih sayang? Ini saya sambil baca-baca komen luar biasa. Oke lah Bang, supaya jangan terlihat Islam semakin lemah, supaya jangan terlihat orang Islam semakin dalam tanda kutip ya memamerkan ketidaktahuan mereka tentang agama Islam. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada ustadz yang lain supaya mereka naik? Siap, Bang. Terima kasih banyak. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Ali Almanak. Oke ya teman-teman ya, nama Islami tapi pengetahuan tentang Islam tidak ada. Saya turunkan dulu Bang. Ya itulah teman-teman. Nampaknya ya semua ya begitu. Semuanya ya. Yuk. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada M. Ali Gufron. Sebentar, ada M. Ali Gufron. M. Ali Gufron ya, Anda ini Anda tidak bisa saya naikkan ke atas karena followers Anda masih 14. Jadi saya naikkan yang ini saja ya. Ada Putri, wanita dulu lah. Biar kita agak soft dulu. Selamat malam Putri. Halo Putri. Nah gimana ini, naik, dinaikin tapi turun. Oke, kita kasih naik ada Jamal. Kita kasih naik ada Jamal. Ya, selamat malam Saudara Jamal. Teman-teman makasih yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Jamal, selamat malam. Saudara Jamal. Baik, kita kasih turun ya. Muslim-muslim sudah nggak berani bicara, teman-teman. Ngomong saja mereka tidak berani. Menimbulkan suaranya, memunculkan suaranya mereka nggak berani lagi. Sudah malu mereka dengan kelakuan nabinya. Yuk, silakan. Kita masih kasih kesempatan, yuk. Berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim supaya mereka datang mengklarifikasi, ya, mengatakan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Kita kasih naik ada Ibnu Salam. Sebentar, aduh. Ini teman-teman ini sudah saya bilang jangan mengajukan permintaan naik, tetapi masih saja mereka mengajukan permintaan naik. Bentar ya, sebentar. Mana tadi Ibnu Salam? Ini yang membuat acara terganggu ini itu banyak orang-orang Kristen sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, saya mengatakan kepada kalian, yang mengganggu acara Edis TV itu kebanyakan orang Islam sendiri, orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena sudah saya bilang jangan mengajukan permintaan naik, tapi mereka masih saja ngeyel. Mengajukan permintaan naik, entah mau ngomong apa.
Coba kita kasih naik Al-Fatih, Al-Fat Muhammad. Yo, Al-Fat Muhammad. Ya, silakan Al-Fat Muhammad, nyalakan kamera Anda. Al-Fat Muhammad. Oke, siap. Ya, duduk yang bagus dulu, Bang. Tenang, tenang, Bang. Bang, Abang umur berapa? Umur 20. Umur 20. Baik, baik, baik. Ya, duduk yang bagus ya, Bang ya. Udah didampingi Ustadz? Sudah ada pendamping Ustadznya? Siap-siap. Mau nanya apa nih? Sudah ada. Baik. Tema kita kali ini, Bang, itu seputar teriakan Allahu Akbar yang disertai dengan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan kekerasan. Pertanyaannya begini, kenapa kalau orang Islam sudah kumpul-kumpul, lalu teriak Allahu Akbar, disitulah mereka berbuat kekerasan, mukulin orang, mecahin kaca etalase, ya kan, boikot-boikot produk orang. Coba silakan, kenapa itu bisa terjadi? Abang lihatnya waktu mukul orang itu di kegiatan apa tuh, Bang? Baik, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di mana orang teriak Allahu Akbar, mereka mukulin orang. Ini saya kasih contoh nyata yang terjadi. Ini saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya. Saya balikkan kamera saya. Saya tanya dulu, Anda tahu Ade Armando? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, ini masih umur 20 tahun. Mereka tontonannya nggak tahu apa. Nah, ini adalah contoh di mana orang yang dipukuli dan orang yang memukuli itu sambil bertakbir Allahu Akbar. Nih. Ini orang-orang ya dipukuli sampai babak belur, bahkan ditelanjang ini. Nih. Nih, sampai dipukuli babak belur begini. Dan orang yang memukuli Ade Armando ini mereka berteriak Allahu Akbar. Jadi abang tuh nyalain agamanya apa nyalain apanya nih? Nyalahin agamanya. Baik, sekarang saya tanya. Benar tidak bahwa Al-Quran memerintahkan supaya kamu berbuat kekerasan kepada orang-orang kafir? Mungkin kekerasan. Mungkin. Perhatikan pertanyaan saya. Anda kan tadi mengatakan, Anda kok salahkan agamanya? Seolah-olah agamanya tidak mengajarkan demikian, betul? Betul. Seolah-olah itu oknum orang-orang, betul? Oke, sekarang saya tanya. Apakah agama Islam mengajarkan kekerasan kepada orang-orang kafir? Enggak sih, nggak diajarin. Kan Nabi Muhammad turun itu ke dunia itu bukan buat mengajarkan sesuatu yang melenceng dari agama. Tapi Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu diutamimul adab. Tapi untuk mengutamakan adab. Tapi jika ada seseorang yang tidak memiliki adab, berarti itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, Bang. Baik. Saya akan suruh Anda membaca Quran yang tertulis di dalam Quran Anda sendiri. Apakah benar yang Anda ucapkan itu? Ya. Ini banyak ini teman-teman. Muda-mudi muslim ini yang menerima informasi yang palsu. Ya. Mereka tidak tahu isi ayat Quran. Baik. Abang ini kayaknya nyantri ya, mondok. Lagi mondok? Oh, enggak dong. Enggak. Oke. Tapi bisa baca ini? Coba. Coba silakan. Artinya aja kenapa ngambil surat Al-Fat ayat 29. Baik, artinya. Baik. Coba Anda baca ini. Ya. Baca. Ya. Baca. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Oke. Jadi orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu lembut atau keras kepada orang kafir? Ya. Terus berkasih sayangnya kepada siapa? Berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka. Berkasih sayang sesama muslim. Saya bacakan. Tapi di situ ya, tapi di situ kan, jadi kita kalau misalnya ngambil dari surat itu nggak bisa langsung ngambil artinya, kan ada tafsirannya lagi. Kekerasan balik lagi, tapi kepada ketegasan. Nggak kayak misalnya lu mabuk nih, langsung ditampol kagak, Bang. Baik, kita bacakan dulu ayatnya. Sebelum kita membaca pelintirannya, kita baca ayat Qur'annya dulu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Betul? Mereka akan keras kepada orang kafir. Setuju? Enggak.
Duh, gimana ini? Gimana ini? Coba baca lagi. Kan tadi saya bilang, kerasnya itu bukan keras main hantam, tapi keras dengan ketegasan. Oke, di sini bahasanya keras nggak? Iya keras. Keras. Keras terhadap orang kafir, setuju? Iya keras, setuju sama orang kafir. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang berbuat kekerasan kepada orang kafir, itu sesuai dengan Al-Quran. Gimana sih? Oh, iya, iya. Lu gimana? Kalau Betul. misalnya nih Bang, kan tadi tuh saya sempat lihat di video Abang. Apa itu? Tuhan itu katanya, Tuhan itu kan Esa. Cuman kan Abang bilang kata Tuhan itu ada 3, tapi tetap 1. Itu gimana tafsirnya? Balik lagi ke situ, balik lagi. Kita balik aja, nanya. Bang. Ya, Tuhan itu 1, betul? betul. Esa, betul nggak? Esa itu artinya apa? Esa itu artinya tunggal. Tunggal 1, betul nggak? Betul. Oke, saya 1 nggak? Enggak bisa kan? Kan Tuhan Abang itu ada Nah, Bang, dengar. Saya ada berapa saya? enggak. Kenapa perumpamaannya apa? Gimana? Tenang dulu, tenang. Anda sedang berbicara mengenai Allah yang 1, Tuhan yang 1, betul? Betul. Tuhan ada berapa? Tuhan itu ada 1. Ada 1, tunggal Esa, betul? Di potongan Abang itu Abang ngomong katanya. Tenang. Saya ada berapa? Enggak, kenapa dibalikin mulu Bang? Kenapa susah banget jawab itu? Kan tadi saya Jawab udah dulu pertanyaan saya. Saya ada berapa? Nih, Tuhan Abang 1 kan? Tuhan Abang ada 3. Abang itu ada 1. Ditanya saya ada berapa, mutar-mutar. Ini pertanyaan kenapa jadi sulit sekali Anda jawab? Abang nanya, saya jawab. Coba, silakan. Anda kan tanya nih sama saya. Saya sekarang tanya balik. Iya. Saya ada berapa? 1. 1. Berarti saya itu tunggal nggak? Tunggal. Esa nggak saya? Esa. Berarti saya adalah Tuhanmu. Kok bisa? Saya adalah Esa Alfat Muhammad. Saya adalah Tuhan. Nggak bisa kok. Saya Esa. Saya Esa nggak? Kan nih, Abang udah nanya. Gantian saya nanya. Gimana Anda ini? Saya bilang saya Esa. Nggak, cuman gantian saya nanya. Setiap saya tanya bahwa saya Esa, tiba-tiba Anda menolak bahwa saya Tuhan Anda. Enggak. Nih, saya nanya. Abang Tuhannya ada 3, betul? Kenapa Anda kok sulit sekali menjawab pertanyaan saya bahwa saya Tuhan Anda? Kalau misalnya Anda Tuhan saya, Anda itu nggak di dekat saya. Sekarang saya tanya, apakah Allah dekat sama Anda? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu ditanya wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, di mana Tuhanmu? Bahasa Indonesia sajalah. Berarti Allah dekat sama Anda? Iya. Oke, waktu Anda ke WC Allah ada di situ nggak? Di WC tuh Bang ada yang namanya cahaya. Kalau kita pakai perumpamaan di luar, Tanya apa? Waktu Anda di WC, apakah Allah dekat sama Anda? tentu ada jelas. Ada di WC. Lalu kenapa ketika Anda masuk WC, Anda masuk pakai tangan kiri? Kaki kiri? Pakai kaki kiri? Kaki kiri itu. Kalau misalnya Bang ya, kalau misalnya Sulit ini orang muter-muter. Apakah Allah ada di WC? Allah itu nggak berbentuk Bang. Kan dibilang wa iza Nggak sa'alaka berbentuk. Emang kamu pernah lihat Allah? Kamu pernah lihat Allah? Bang, Enggak, saya tanya dulu. Apakah kamu pernah lihat Allah? kita nggak pernah ngeliat Allah. Terus Tapi kenapa kita- kamu katakan dia tidak berbentuk? Tapi kita itu merasakan bahwasanya Allah itu ada. Iya, pernyataan Anda bahwa Allah tidak berbentuk itu dapat dari mana? Dari saya tadi barusan. Berarti Anda lagi ngarang Allah, bikin Tuhan. Saya tunjukkan. Ya, Saya tunjukkan bahwa Allah punya betis. Gimana Anda ini? Perhatikan. itu tidak yang dibayangkan oleh Anda. Ya, terserahlah. Makanya saya akan mengutip ayat dalam Quran saja ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qalam. Pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Kenapa tuh? Surat Al-Qalam ayat yang kedua. Bang, kita sudah bahas itu Bang. Dulu-dulu udah kita bahas sampai selesai. Nih, perhatikan. Quran surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa nih Bang? Betis. Pada hari betis di sini. Oh, itu betis siapa? Betis siapa? Betis manusia. Betis manusia. Memang orang Islam kalau baca Quran mereka tidak baca artinya. Saya bacakan.
Lihat ya, kita baca nih tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-haranya mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya yang mulia yang tidak serupa dengan seratu apapun. Betis yang mulia nggak serupa dengan satu apapun. Memang orang Islam nih kalau bikin tafsir bikin bingung. Coba nih, kita tampilkan lagi nih. Ayat ini menggambarkan kejadian-kejadian mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kehinaan akan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia ketika mereka diperintah untuk bersujud dan taat. Dan mereka mampu melakukannya akan tapi enggan melakukannya. Oleh karena itu dan seterusnya. Nih saya bacakan lagi nih. Ya, perhatikan ya. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Jadi Anda setuju nggak bahwa Allah ini menyingkapkan betisnya? Oke, setuju. Iya, terus kenapa Anda katakan Allah tidak punya betis? Bagaimana nih? Oke, terakhir bang, terakhir sebelum keluar. Jawab pertanyaan saya, kenapa Tuhan Abang itu 3 in 1? Karena bagaimana dia mau hadir di tengah-tengah umat manusia kalau dia tidak bisa menampakkan dirinya? Bagaimana dia mau bersama-sama dengan manusia kalau dia tidak wujud? Justru itu ada di dalam Al-Quran Anda. Allah itu wujud nggak? Enggak kak, kok nanya lagi kan? Nggak wujud, yang ditanya itu kabur. Bukan kabur, tak dulu. Kabur ditanya wujud nggak? Bang, dengar ya, dengar. Ini paham kekristenan nih ya. Bagaimana Tuhan yang melampaui akal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu hadir di tengah-tengah manusia. Caranya bagaimana? Dengan perantaraan Sang Firman, firmannya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu adalah wujud perwujudan daripada Bapa di sorga. Jadi mengikut Yesus, bersama dengan Yesus, itu pada hakikatnya sama dengan mengikut Bapa di sorga. Yang melampaui akal dan pikiran itu. Yang tidak terjangkau oleh akal kita. Yang maha besar itu. Bagaimana yang maha besar itu hadir di tengah-tengah umat manusia? Menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Melenyapkan segala penderitaan manusia. Dengan perantaran anaknya. Makanya Yesus itu adalah anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu kawin-mawin, punya istri. Seperti pahamnya orang Islam. Kalau dalam agama Islam, Allah tidak punya anak. Sebabnya karena dia nggak punya istri. Anda tahu itu? Apa sebab Allah tidak punya anak? Emang ada ayatnya? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Apa sebab Allah tidak punya anak? Perhatikan. Coba bang, bukannya jangan ChatGPT, bukannya tafsir jalan lain bang. Kalau ChatGPT ya, baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Kok ChatGPT sih, orang saya buka Al-Quran gimana ChatGPT? Bang, ini Al-Quran nggak? Oke, surat Al-An'am ayat 101, mau cek nggak Quran di situ atau percaya aja ini? Percaya aja. Baik. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia? Dia di sini siapa, Bang? Lanjutin aja dulu. Enggak, dia di sini siapa? Lanjutin aja dulu. Masa Anda tidak tahu dia di sini siapa? Lanjutin dulu, jangan setengah-setengah. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Betul? Betul. Nah, ada satu ungkapan di sini. Bagaimana dia di sini Allah, betul? Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Berarti Al-Quran ingin menyimpulkan bahwa kemustahilan Allah punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Ayat selanjutnya. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia, dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, ini berbicara tentang Allah. Dikatakan kenapa Allah tidak punya anak? Karena dia tidak punya istri. Setuju? Sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Nggak punya. Maryam punya suami nggak? Nggak punya. Hah? Nggak punya. Nggak punya. Dia punya anak nggak?
Punya. Oke. Bagaimana mungkin Maryam tidak punya suami, dia punya anak? Tapi Allah tidak punya istri, tidak bisa punya anak. Ah, Berarti mana yang lebih hebat? nggak ada yang hebat sih, sama aja. Nggak ada yang hebat. Bentar, saya balik dulu kamera saya. Ya, Ini ngomong sama dia ini kita harus ekstra sabar. Coba Alfat. Alfat. Ya. Menurut Al-Quran apa sebab Allah tidak punya anak? Tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan. Ya, tidak. sebabnya. Sebab musabab dia tidak punya anak. Wah, kalau itu mungkin belum nyampe. Kan Al-Quran sudah bilang karena dia tidak punya istri. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Betul? Iya, ya. Artinya sebab dia tidak punya anak karena Nggak punya istri. seandainya dia punya istri maka dia punya Anak. punya anak. Sedangkan Maryam dia tidak punya suami tapi dia bisa punya anak, betul? Betul. Berarti mana yang lebih sakti? Yang lebih sakti. Bang, kalau misalnya kita pakai perumpamaan dari Sedangkan Maryam saja tidak punya suami bisa punya anak. Bang, gak usah jauh-jauh ke Maryam. Kalau Maryam udah jelas ceritanya. Nih, lahirnya satu entitas terkuat di Marvel itu ya. Itu tuh tanpa adanya istri ataupun suami. Tapi Iya, bagaimana mungkin Allah mengatakan yang demikian sementara orang yang lain saja tidak punya suami, tidak punya istri, bisa punya anak. Gimana Anda ini? Janganlah Anda membangga-banggakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat itu gampang sekali dibantah. Coba dengarkan. Pernah dengar lagu Roma Irama? Pernah dengar? Nah, Mengapa kau Tuhan kan manusia? Pernah dengar? nah. Hai manusia, tereret. Tuhan itu satu, tereret. Pernah dengar? Saya jawab bang, lagu itu sudah saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Saya juga satu. Hai umat Islam, tereret. Saya juga tunggal. Jangan-jangan saya Tuhanmu. Karena saya juga satu. Tereret. Coba mengenai yang lagunya. Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Saya jawab. Hai umat Islam. Tereret. Batu tidak beranak. Tereret. Hai umat Islam. Tereret. Batu tidak diperanakkan. Jangan-jangan batu Tuhanmu. Karena batu tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Bang, kenapa? Saya bukan menciptakan lagu itu asal-asalan loh bang. Kemungkinan besar Tuhan kalian itu adalah batu. Kenapa? Nih, saya kasih contoh. Nih bang. Saya kasih Anda gambar batu yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Oke, tahu tuh. Ya. Saya kasih tunjuk nih bang. Bagaimana kalian, nih ya, bagaimana kalian sangat-sangat mencintai, ya, memuliakan sebongkah batu. Saya kasih tunjuk dulu bang ya gambar-gambarnya. Saya balik dulu. Bang, ini gambar apa? Itu gambarnya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Benarkah ini dimuliakan oleh umat Islam? Oh tentu iya. Dimuliakan. Benarkah ketika Anda sampai di Ka'bah Anda begini tangan Anda? Tangan Anda melambai begini. Betul nggak? Labbaik Allahumma labbaik. Nih, tangannya melambai nih sebentar ya. Iya, iya. Oke, kelihatan ini tangannya melambai-lambai? Ya. Oke, apa arti labbaik Allah? Labbaik Allah. Kenapa nanya artinya? Langsung aja ke intinya. Baik, karena orang Islam walaupun merucap bahasa Arab tapi tidak ngerti artinya seperti a i a u i a u e. Nah, persis. Orang Islam seperti itu kalau lagi ngomong. Baik. Baik, Bang, saya balik ya. Dengar lu, Bang. Arti labbaik Allah, arti labbaik Allahumma labbaik. Idan takalam tu bil ghadil arabiyah bil fusha antum la takun. Aduh, langsung dia. Bah, enggak usah jauh-jauh bahasa Arabnya. Saya balik dulu kamera saya nih, saya balik dulu. Ketika orang muslim datang ke Arab, tangan mereka begini. Melambai tangan mereka begini kan? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Oke.
Ketika umat Islam berkata, kami memenuhi panggilanmu, tangannya sambil begini, mengarah kepada Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Oke, saya tanya, apakah Hajar Aswad itu beranak? Enggak, Hajar Aswad Apakah itu, Hajar Aswad diperanakan? Hajar Aswad kenapa ditanya peranakannya? Langsung ke intinya, Hajar Aswad itu kenapa? Berarti Hajar Aswad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak beranak dan diperanakkan. Terereret. Betul? Tahu nggak cerita Hajar Aswad? Hajar Aswad turun dari surga. Betul? Iya. Dia menyerap dosa-dosa manusia. Betul? Nggak tahu sih. Belum lihat. Makanya. Oke, apa yang menyebabkan Hajar Aswad dari putih menjadi hitam? Kenapa Hajar Aswad itu dicium? Karena orang-orang Islam mencintai, mengagungkan, memuliakannya. Betul? Sebenarnya nggak ngagumin sih. Terus kenapa dicium-cium? Ada satu cerita tentang Hajar Aswad. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, "Hei Hajar Aswad, aku demi Allah tidak akan menciummu jika bukan Nabi Muhammad." Oke. Apa sebabnya dia berkata demikian? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya, kenapa dia kok bisa berkata demikian? Siapa? Umar kan kata Anda dikatakan, "Hai Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu." Betul? Karena Hajar Aswad itu hanya sebongkah batu. Iya, hanya sebongkah batu. Kenapa dia punya pikiran begitu? Itu belum diperdalam lagi. Jadi jika ingin tahu. Sebentar. Kenapa dia bisa berkata demikian? Umar bin Khattab. Dia kan bilang, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kenapa dia kok bisa sampai ngomong begitu? Perasaan tadi nggak ngomong ada manfaatnya dah. Baik, saya tampilkan hadisnya ya. Kita harus pelan-pelan mengajari umat Islam ya teman-teman ya. Nih, Umar bin Khattab. Santai, nggak bakal stres, sudah kuat iman anak. Sabar ya teman-teman ya. Bang, ngopi enak kayaknya bang. Kopi cok. Ya, jadi beli kan? Saya akan tampilkan bagaimana Umar bin Khattab berkata bahwa Hajar Aswad itu tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat dan bahaya. Saya balik dulu hadisnya. Nih, bang, tuh duduk tenang bang, duduk tenang. Oke? Agak itu enak aja gitu. Duduk tenang ya. Bang, lihat ininya dong. Oke. Jadi di dalam Oke, nih saya bacakan ya. Tadi dulu. Kalau misalnya mau lihat riwayat hadis itu dalam pelajaran mustalah hadis. Makasih ada Bang yang James, makasih Bang. Ya nih ya. Suatu hari Umar pernah mempertanyakan mengenai Hajar Aswad. Setelah ia berdialog padanya, dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ulumuddin. Apa dia berkata? Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad. Dia ngobrol sama batu nih. Sungguh, aku tahu. Bang, lihatin bang. Sungguh aku tahu bahwa kau hanyalah batu. Tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Sekarang sudah percaya ada dalilnya? Ada. Oke. Jadi menurut Umar bin Khattab, batu ini tidak ada manfaatnya, betul? Tetapi karena dia melihat Muhammad menciumnya, dia pun ikut menciumnya, betul? Betul. Oke. Sekarang, saya balik dulu kamera saya. Coba bang, perhatikan ini baik-baik. Malam ini Anda kalau berakal akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Siap. Jika batu itu memang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bahaya, berarti perkataan Umar betul, setuju? Setuju. Nah, jika batu itu mendatangkan manfaat, berarti perkataan Umar salah, betul? Betul. Baik, sekarang kita anggap dulu perkataan Umar benar. Batu itu bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Hah? Manfaatnya? Ya, ada manfaatnya nggak batu itu? Bisa mendatangkan mudarat atau manfaat atau bahaya? Tidak, menurut Umar. Menurut Umar, ya nggak ada sih. Tidak ada.
Berarti mencium-cium sesuatu yang nggak ada manfaat, nggak ada gunanya, berarti itu perbuatan mubazir. Setuju? Setuju. Nah, menurut Al-Quran, perbuatan mubazir itu orang yang suka melakukan hal-hal yang mubazir, berarti menurut Al-Quran sahabat setan nggak? Ya kan menurut Umar. Berarti Muhammad sahabat setan nggak? Mungkin temenan. Temenan sama setan. Tapi kan tidak berhasil. Loh, Bang, menurut ayat Al-Quran, orang-orang yang suka melakukan perbuatan mubazir itu sahabat setan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Menurut Quran, surat Al-Isra, ayat yang ke-27. Al-Isra 27 ya. Al-Isra. Ayat 27. Saya bacakan. Saya bacakan. Ini cium-cium hajar aswad ini adalah perbuatan mubazir, teman-teman. Dan itu adalah sahabat setan, kata Al-Quran. Jadi Allah bilang Muhammad sahabat setan. Perhatikan. Sesungguhnya pemboros. Apa pemboros bahasa Arabnya? Innal mubazirina. Orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir. Ya, sia-sia, boros. Itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nih, perhatikan tafsir-tafsirnya. Tafsir-tafsirnya apa dikatakan? Duh. Mana tadi nih? Ya. Nih, saya balik lagi. Nah, oke, saya lanjutkan yang tadi. Menurut Umar bin Khattab, orang yang mencium hajar aswad itu dikatakan sama Umar, nih, sesungguhnya, nih ya, Umar bin Khattab berkata kepada hajar aswad, sungguh, aku tahu bahwa kau hanyalah batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Lalu kenapa masih dicium-ciumin? Tapi sebenarnya perkataan Umar bin Khattab ini merupakan pertentangan dengan apa yang diucapkan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, hajar aswad tidak seperti itu. Perhatikan. Apa manfaat mencium hajar aswad? Nih, batu ini manfaatnya apa kalau dicium? Ini menggugurkan dosa-dosa. Gimana sih? Perhatikan. Hah? Mubazir nggak? Iya, makanya perkataan siapa yang benar, Umar atau Muhammad? Kalau Umar bilang batu itu tidak mendatangkan manfaat, Muhammad bilang batu itu mendatangkan manfaat. Itu Umar ngomongnya setelah masuk Islam atau sebelum masuk Islam? Ya sesudah masuk Islam lah. Bagaimana mungkin Muhammad sudah meninggal, Muhammad belum Umar belum Islam? Emang kan sebelum Nabi Muhammad Umar juga udah masuk Islam? Iya, dia berbicara. Aduh, benar-benar. Dah perhatikan nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Berarti waktu Umar ngomong gini dia udah muslim belum? Ada jelasnya nggak? Bagaimana mungkin dia belum muslim? Gimana sih? Dia kan ingin mencontoh Muhammad, kok dia belum muslim bagaimana? Menentang ajaran Islam paling pertama, sebelum masuk Islam paling keras menolak Islam. Iya, lalu bagaimana dia mengatakan nih? Kalau andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Bagaimana ucapan ini diucapkan Umar, tapi Umar belum jadi muslim? Ucapan ini pasti diucapkan setelah dia jadi muslim, setuju? Setuju. Tetapi pernyataan Umar itu bertentangan dengan pernyataan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nih, perhatikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa-dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Mengapa dosa menyebabkan sebuah batu berubah menjadi hitam? Karena dosa itu diserap oleh Hajar Aswad. Bahkan Hajar Aswad nanti akan bersaksi di yaumil akhir, akan memiliki mulut dan akan memiliki hidung, dan berkata bahwa Hajar Aswad itu akan berbicara, bersaksi tentang orang-orang yang menyentuhnya. Nih, perhatikan lagi sabda Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, ini Umar lagi yang ngomong ini. Perhatikan, ini Umar yang ngomong, sama-sama Umar. Apa kata Umar? Saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua, maksudnya batu hitam, Hajar Aswad, dan Rukun Al-Yamani adalah penebusan dosa. Umar yang sama ngomong, katanya mencium Hajar Aswad gak ada gunanya.
Umar yang sama bilang mencium Hajar Aswad menebus dosa-dosa. Makanya makin dipelajarin agama Islam, makin orang tersebut akan meninggalkan akal warasnya. Setuju? Enggak. Nah, tidak setuju. Sungguh nekat yang nyata. Dan siapakah mereka yang nekat yang nyata? Yaitu yang mereka ketika diberikan bukti kepadanya, tetapi mereka terus mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Bang, kembali ke tema awal tadi. Apakah Allah menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus. Oke. Apakah Hajar Aswad menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus perantara. Apakah Allah beranak? Enggak. Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Bang, kok ngebanding-bandingin sama... Saya akan membanding. Katanya laisa kamislihi. Betul nggak? Tidak ada yang serupa dengan dia. Betul? Serupa sama siapa? Sama Allah. Ya. Oke. Saya tanya. Allah beranak? Enggak. Batu Hajar Aswad beranak? Enggak, kenapa sama Hajar Aswad? Berarti Allah dan Hajar Aswad memiliki sifat-sifat yang sama. Kenapa batu punya sifat? Loh, batu Hajar Aswad beranak nggak? Kocak. Aduh, gimana Anda ini? Kenapa nanyanya Hajar Aswad itu beranak? Sungguh Anda nekat yangnya. Enggak. Saya hanya menanggapi lagu kalian. Allah tidak beranak, batu pun tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad juga menghapus dosa. Makanya saya simpulkan, tiada lain dan tiada bukan Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad. Tadi katanya Tuhannya Nabi Muhammad, sekarang ganti lagi Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu adalah Tuhan yang nampak sampai sekarang. Muhammad sudah meninggal, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi intinya bertaubatlah kamu dari mengikuti Muhammad. Karena dia akan membuat kamu, satu, berteriak Allahu Akbar terus mukul orang. Dia akan membuat kamu berbuat anarkis dan kekerasan. Dia akan membuat kamu pergi ke Arab mencium-ciumi sebongkah batu. Dia akan membuat kamu meminumi air kencing hewan, air kencing onta. Makanya saya bilang, singkirkanlah Muhammad dari dalam hatimu, wahai Alfat. Makanya 2025 ganti Tuhan, setuju? Mungkin? Nah iya, mungkin. Dia sudah siapkan mungkin. Ya, anak muda harus begitu dong, keren ya. Baik, waktu Anda masih panjang, umur masih 20 tahun. Ya, belajar lagi yang banyak. Nanti Anda akan simpulkan nanti. Saya pegang omongan saya. Semakin kamu belajar agama Islam, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi Anda akan membuat laporan kepada saya. Betul, kata Idis TV itu. Selama ini saya kira Islam itu benar. Makin saya pelajarin, makin saya mau meninggalkannya. Setuju ya? Enggak. Nah, gimana? Ya, kalau sekarang Anda masih mengatakan tidak karena Anda belum belajar. Besok-besok nanti kalau sudah belajar ya. Oke, gitu aja ya. Alfat ya. Siap. Oke, saya turunkan ya. Sehat-sehat, Dis. Oke, baik. Kamu juga sehat-sehat. Itulah teman-teman ya. Nekat yang ya. Ya, teman-teman ya. Sudah hampir jam 10 malam. Bagaimana? Mau lanjut? Lanjut? Bocil. Ya 20 tahun bukan bocil lagi lah. Lanjut. Baik. Sebelum lanjut, kita iklan dulu. Belum karu-karuan. Pot film terus memfitnah. Ternyata dengan kalau nggak semua belum. Nah itulah teman-teman. Ada Zaki. Silakan Zaki, nyalakan kamera Anda. Zaki. Oke. Ya. Silakan. Ya, Bang Zaki, bisakah Anda duduk ataukah Anda sudah tidak memiliki tulang belakang? Bang, bisa duduk? Iya, gitu dong. Masa Anda sudah kehilangan semangat begitu? Oke, Bang Zaki, Muslim, Bang. Muslim. Bang, jangan ngaca, Bang. Jangan udah ganteng, Bang. Anda sudah ganteng, sudah keren.
Ya, 2025 jangan muka aja yang dikerenin Bang, yang dikerenin dompet Bang. Ya, tahun 2025 yang dibikin ganteng itu, yang dibikin keren itu dompet. Oke, coba Anda muslim ya Bang ya. Ini dibilang Zakir saya. Mas Edis. Apa? Ya, Edis. Ini dibilang saya Jarkinain. Ya, anu saja, nggak usah acuhkan saja itu kolom komentar. Coba Anda saya tanya dulu, Anda muslim? Ya muslim lah pula. Muslim. Coba selama Anda nonton saya, yang mana, yang bagian mana yang mau Anda bantah, yang mau Anda klarifikasi bahwa itu fitnah, tidak benar itu, yang mana? Mas Edis ini saya lihat di sini ini lawak. Iya, yang mana, yang tidak benar, yang mana? Gitu semuanya tuh nggak benar Mas Edis. Oke, coba satu saja kita bahas yuk. Satu yang tidak benar, yang mana? Biar kita bahas sampai kelar. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Mana? Mas Edis bilang ini batu itu menghapus dosa. Kan ada hadis ya tadi saya tunjukkan. Tadi kan Mas Edis bilang kan? Bukan saya yang bilang, Muhammad yang bilang. Salah memahami. Ya, Mas Edis salah memahami. Coba saya tampilkan lagi nih. Katanya saya yang salah memahami. Padahal Muhammad yang bilang. Aduh, baik, saya tampilkan lagi. Yang satu adalah Allah. Saya tampilkan lagi ya. Nih, perhatikan. Perhatikan ya. Apa dikatakan di sini? Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua, maksudnya Hajar Aswad dan Rukun Yamani, adalah penebusan dosa. Setuju? Ya. Oke, berarti menyentuh Hajar Aswad menebus dosa enggak? Iya. Iya, makanya kalau Anda pulang haji, seolah-olah Anda seperti bayi yang tidak berdosa. Karena Anda di sana sudah mencium atau menyentuh Hajar Aswad, betul? Betul. Iya, terus di mana Anda katakan saya salah? Berarti saya tidak memfitnah. Justru Anda yang selama ini jadi orang Islam tidak tahu informasi itu. Oh, Edis berketat. Boleh saya bicara? Silakan. Suara dia delay kayaknya. Sinyal dia delay. Jadi seperti ini Mas Edis. Gimana? Itu batu itu kan di situ kan menghapus dosa. Mas Edis cerna itu kan menghapus dosa. Betul kan? Itu ibaratnya kita bekerja Mas Edis. Kita bekerja mengangkat batu umpamanya. Yang batu itu bukan menggaji kita. Jadi orang itu yang menggaji kita. Tapi dalam itu adalah Allah yang menghapus dosa. Oh, berarti perkataan Muhammad kurang sempurna. Berarti perkataan Muhammad salah. Sempurna. Kalau begitu harusnya bunyi hadisnya begini. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang menyentuh Hajar Aswad. Nah, itu baru benar. Ini bunyinya Allah saja nggak disebut di situ. Gimana? Sesungguhnya mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nama Allah saja nggak disebut di situ. Gimana? Berarti Anda ingin mengkoreksi perkataan Muhammad. Mas Edis itu salah mengartikan dan memaknainya. Saya tidak memaknai dan saya tidak mengartikan. Saya hanya mengambil apa yang diucapkan oleh Muhammad. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Tapi pokok bahasan kita tadi bukan di situ lagi, Zaki. Pokok bahasan kita tadi, kata Umar bin Khattab, Hajar Aswad itu tidak mendatangkan manfaat. Sementara kata Muhammad mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Berarti yang benar yang mana? Itu pintar Mas Edis itu. Mas Edis itu pintar kalau seperti itu mengasih pertanyaan kepada Jaki. Umar bin Khattab menganggap batu itu tidaklah bermanfaat. Rasulullah menganggap batu itu adalah penghapus dosa. Batu itu sebenarnya tidak ada bermanfaat. Makanya saya bilang berarti menurut Umar bin Khattab Muhammad sesat, betul? Bukan seperti itu Mas Edis. Rasulullah itu menganggap batu itu juga nggak bermanfaat. Kata Muhammad mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Ini Umar bin Khattab sama Muhammad lagi berdebat sebenarnya. Mana sih? Tapi ya itulah seperti yang saya bilang tadi. Makin kau pelajari agama Islam, makin dekat, semakin dekat langkahmu untuk meninggalkan agama tersebut. Jadi seperti ini, Mas Edis bisa menyimpulkan itu kan. Saya mau tanya sama Mas Edis. Dalam Yohanes 17 nomor 3 itu gimana pula?
kalau Yesus itu adalah utusan. Lari kau kemana-mana lagi. Yang dibahas apa? Lompat ke sana kemari. Nanti saya ke situ, kau nanti lompat lagi dari situ. Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Jadi umat muslim terus-menerus mereka. Terus-menerus Yesus utusan, Yesus utusan. Di dalam Bible, dan orang Kristen mengakui Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Jadi Anda setuju bahwa Yesus diutus oleh Bapa di sorga? Boleh coba lihat datanya apa? Sebentar, saya ikuti dulu narasi Anda. Anda setuju Yesus diutus Bapa di sorga? Ya. Oke, berarti Anda percaya dengan Yesus dan percaya kepada Bapa di sorga? Percaya dengan Allah, percaya. Allah lagi katanya. Apakah Allah punya anak? Apakah Allah punya anak? Tadi katanya percaya kepada Bapa di surga. Sekarang Allah tidak punya anak. Muslim ini teman-teman, kalian ikuti yang dinarasikan dia. Dia nggak percaya dengan yang dinarasikan dia sendiri. Gimana Anda itu? Ya, saya nggak percaya. Oke lah, Jaki, ini suaramu delay. Coba perbaiki dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu bagusin dulu, delay. Sinyalmu saja udah merah begitu. Ayo. Teman-teman kalau mau naik, pastikan sinyal Anda kuat ya. Sinyal Anda bagus. Ini ada 22.000 orang yang menonton ya teman-teman ya. Jadi jangan kecewakan yang 22.000 orang ini. Saya tahu teman-teman, cara ngambil sampelnya itu gampang. 22.000 orang, 22.900, anggaplah 23.000 orang. Ini yang nonton kan orang Indonesia teman-teman. Dan mayoritas atau 80% orang Indonesia itu adalah muslim. Maka 80% penonton ini saya asumsikan sebagai seorang muslim. Jadi teman-teman, jangan kalian membuat yang 80% yang nonton ini makin tidak percaya agama Islam. Coba yang muslim-muslim yuk ya. Jangan kalian buat saudara-saudara kalian ini semakin pesimis. Oke, ada Rian Syah. Selamat malam Bang Rian, muslim Bang. Jangan dibisukan Bang. Mikrofon masih dibisukan. Silakan dinyalakan dulu. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam. Saya konfirmasi dulu Bang Rian. Anda muslim? Ya, muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Sudah lama nonton Edis TV Bang? Jarang Edis. Soalnya jarang, banyak lawaknya soalnya. Banyak lawaknya. Soalnya kalau serius-serius sama kalian itu nanti menimbulkan sakit kepala, gejala stroke ya, dan darah tinggi. Jadi dibuat saja humor saja. Enggak, orang muslim enggak percaya sama omongan Edis. Oke, sebutkan satu pernyataan saya tentang agama Islam yang orang muslim tidak percaya. Banyak. Satu saja sebutkan, jangan banyak-banyak Bang. Satu aja. Banyak. Contohnya tadi, ya kembali ke tadi, aku kan menyimak batu. Padahal lebih parah orang Kristen loh. Mencium batu. Sebentar. Bang, jangan dulu ke Kristen Bang, sebentar. Apa statement saya tentang batu yang merupakan fitnah? Ya. Ya contohnya kan Edis menyampaikan tidak sesuai, nggak nyambung. Apa contohnya itu Bang? Yang saya katakan apa? Nggak sesuai, nggak ada dalil di Al-Quran. Itu loh. Oke, yang saya katakan tadi adalah mencium hajar aswad menggugurkan dosa-dosa. Apakah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Memang itu sesuai, tapi tidak. Terus kenapa Anda katakan saya memfitnah? Tapi tidak sesuai apa yang Edis omongkan kepada mereka. Gitu. Yang saya katakan apa memangnya? Mencium hajar aswad menggugurkan dosa-dosa, betul? Tidak seperti itu. Yang menggugurkan dosa itu Allah Ta'ala. Baik, kita akan bukakan hadisnya. Kita akan bukakan hadisnya bahwa mencium hajar aswad akan menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa. Baik ya, kita buka hadisnya. Saya tampilkan hadisnya sebentar. Nanti Anda akan bantah sendiri ya dengan hadis atau dengan hadis buat ini Anda, dari Anda ya. Saya tampilkan. Lebih parah orang Kristen Edis kalau lebih parah. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui kalau Anda katakan lebih parah orang Kristen. Saya punya data Bang Edis. Baik. Saya tampilkan dulu hadisnya. Dari Belanda. Baik, saya tampilkan dulu hadisnya. Saya balik kamera saya. Saya akan tampilkan banyak hadis, fakta-fakta tentang hajar aswad ya. Selain hajar aswad ini adalah tangan Allah ya. Bahwa dia akan bersaksi nanti di hari kiamat. Ternyata dia juga penghapus dosa. Baik. Sebagai tangan Allah di bumi. Perhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah mengkiaskan hajar aswad sebagai tangan Allah di bumi. Perhatikan. Barang siapa bersalaman dengannya, hajar aswad,
seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang maha mulia. Makanya saya bilang Allah ini sebenarnya bentuknya itu Hajar Aswad. Lanjut lagi. Rasulullah juga telah bersabda, Hajar Aswad turun dari Hajar Aswad turun dari surga. Awalnya berwarna putih dan kemudian menghitam karena dosa-dosa manusia. Hadis ini mengandung makna simbolis yang mendalam. Mengusap Hajar Aswad diibaratkan seperti berbaiat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Mengusap batu katanya berbaiat kepada Allah. Sungguh ajaran bebatuan, saudara-saudara. Makanya kalau orang ke Arab lempar-lempar batu, cium-cium batu, mencium batu seolah berbaiat kepada Allah. Sungguh Islam tiada lain adalah ajaran bebatuan. Saya lanjutkan lagi, saksi pada hari kiamat. Riwayat dari At-Tirmizi dan At-Tabrani menyebutkan bahwa Hajar Aswad akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan sungguh-sungguh. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Hajar Aswad, mana tadi? Bahwa Hajar Aswad menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis ini memperkuat keistimewaan Hajar Aswad sebagai bagian dari ibadah haji, syarat dengan nilai spiritual. Terus, cahaya yang dahsyat, ya. Menurut riwayat Ahmad At-Tirmizi, Hajar Aswad sebenarnya memiliki cahaya yang sangat terang. Tetapi Allah menutup cahaya tersebut agar manusia tidak terpesona secara berlebihan. Luar biasa. Nah, sekarang mencium. Ya, bagaimana dengan mencium Hajar Aswad? Perhatikan. Mencium Hajar Aswad. Baik, kita bacakan dulu ya. Bagaimana Hajar Aswad dicium akan menghapus dosa-dosa. Nah, bentar ya, hadisnya. Bentar, saya tampilkan dulu. Hadis mencium Hajar Aswad menghapuskan dosa-dosa. Mana tadi hadisnya ya? Nih, dikatakan begini. Dalam Sunan At-Tirmizi, kitab haji, bab mencium 2 rukun. Dan At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut hasan. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan An-Nasai, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad. Ya, sahih ini pokoknya. Adapun dalam riwayat An-Nasai dikatakan dengan redaksi berikut. Menyentuh Hajar Aswad nih. Menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menghapus dosa. Lalu di mana yang saya katakan fitnah? Hadis sahih itu ada tingkatannya, tidak seperti itu. Jadi hadis ini bohong. Saya melihat sahih apa enggak, berapa derajat itu? Berapa derajat? Biasanya sahih. Makanya saya bilang tadi Bang, Anda ini sungguh nekat yang nyata. Saya itu tahu, Edis. Hadis sahih itu ada tingkatannya, berapa derajat. Oke, sekarang saya tanya apa arti sahih? Arti dari sahih apa, Bang? Kamu nggak usah nanya aku. Kalau kamu mau belajar, datang ke rumah. Saya ini ahli tajwid, ahli kitab. Ya sudah, saya tanya apa arti sahih? Sebentar. Ini orang Kristen nyium batu. Mana? Oke, dalilnya mana? Dalilnya? Ini orang Kristen nyium batu. Ya, saya tanya dalil. Orang Kristen maling ayam banyak. Orang Kristen nyuri banyak. Orang Kristen mabok-mabokan banyak. Yang saya tanyakan kepada Anda, dalil. Silakan. Edis, saya itu memahami Bibil Anda beribu-ribu, lebih paham dari Anda. Oke, baik. Nanti kalau saya baik, bongkar, Anda mengklaim apa saja boleh. Gini, Riansyah, dengarkan saya dulu. Orang Islam, orang Kristen, sama-sama ada yang jadi tukang pemabok. Sama-sama ada yang jadi tukang main togel, ada. Yang saya tanya dalil. Dalil di mana orang Kristen cium-cium batu di mana dalilnya? Banyak, Edis. Tunjukkan satu dalilnya. Kalau ada dalilnya di dalam Bible, saya terjun dari Monas. Silakan. Nanti saya kalau ditunjukkan diturunin penistaan. Silakan, tunjukkan. Gimana sih? Tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Wahai orang Karesteng, ciuminlah patung-patung itu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Silakan. Gini aja. Saya nggak mau debat itu. Kristen, bilang aja kamu takut. Justru di dalam Bible dilarang. Itu perbuatan yang dilarang. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan dalilnya. Nanti kalau saya menunjukkan. Baik. Yang typing, aduh. Baik, saya tunjukkan dalilnya ya. Saya tunjukkan.
Apakah orang Kristen boleh melakukan seperti itu? Saya tunjukkan. Di dalam Soalnya kamu Edis berbohong segala hal. sudah, jangan kau gelagapan begitu. Imamat pasal yang 26 ayat yang pertama ya, saya akan tunjukkan. Saya balik dulu kamera saya. Jadi kalau ada orang Kristen cium-cium patung, justru itu bertentangan dengan yang tertulis dalam Bible. Perhatikan. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kau tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Ada larangannya. Di tempat kamu justru batu disuruh dicium-cium. Malah berdesak-desakan mencium batu. Nih, saya tunjukin. Ini. Ada perintahnya. Dan itu dilakukan oleh seluruh umat muslim. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Ini teman-teman muslim bahwa Edis ini berbohong segala hal. Saya punya bukti. Berbohong Ini segala buktinya. hal bagaimana? Lihat nih. Lihat nih. Ini ngapain ini? Coba. Ini ngapain? Ini buktinya. Ini ngapain? Hah? Ini ngapain? Ngalah mutar-mutar video. Ini nih muslim ini lihat nih. Nih, ini ngapain ini? Lihat tuh, cium batu tuh, lihat tuh. Oh. Ini mencium-ciumi sebongkah batu ini. Apa kalian bilang ini oknum nih? Nih. Ini batu dicium-cium nih. Ini seluruh umat muslim ini. Dan ada perintahnya. Nah, lihat nih. Oh. Nih. Oh, lihat tuh berdesak-desakan. Oh. Aku gak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang benar-benar langsung, benar-benar ya Allah. Aku dari tadi ya diingetin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku merasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udah dia kan nyentuh kedua orang gitu kan. Kan aku gak nyaman dia nempel-nempelin aku langsung pergi guys. Waktu dihajar aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium hajar aswad alhamdulillahnya. Tapi setelah itu ketemu sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah aku tuh ke muntazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang aku bisa dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang muntazam tuh di depan persis dia megang ya Allah. Dia benar-benar kayak pegang bawahku dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang mendesak-mendesak tapi ternyata dia tuh benar-benar megang ya Allah. Aku langsung iniin tangannya. Terus tiba-tiba tuh samping aku terus dia tiba-tiba langsung nyium Kaba gitu pura-pura nyium Kaba sama orang dari tadi ngikutin di belakang aku terus aku kaget aku sama gitu loh. Terus aku sampai laporin ke petugas. Nah, itu tuh yang kalian lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Bukankah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang nih saya bukakan nih. Surat Al-Baqarah ayat 125. Apa dikatakan? Nih. Al-Baqarah 125. Apakah firman Allah terhadap Masjidil Haram, terhadap tempat yang suci? Apa kata Allah? Perhatikan. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Saking amannya, wanita dipegang-pegang. Kata Allah, tempat itu tempat aman. Sedangkan kata wanita tadi, dia di sana dilecehkan. Masih percaya dengan Al-Quran. Masih percaya dengan Al-Quran. Al-Quran bilang tempat itu tempat yang aman. Ternyata orang Islam bilang tempat itu tempat yang malu saya mengatakannya. Oh iya saya lupa. Ternyata laki-laki tadi sedang latihan
Karena nanti akan diberikan wanita-wanita yang berpayudara besar. Oh, ada ayat. Ada ayat. Baik, kita tampilkan. Di dalam Quran, surat An-Naba, ayat yang ke-33. Apa dikatakan? Perhatikan. Surat An-Naba ayat 33. Baik. Ya, saya tampilkan ini. Jangan bilang ini bukan Al-Quran. Surat An-Naba ayat 33. Ya. Dan Allah sediakan bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari syurga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Malu saya mengucapkannya. Baca ini teman-teman. Baca ini di hadapan mama dan bapakmu nih. Coba anak-anak muslim, ayo kita bacakan surat An-Naba ayat 33 di hadapan orang tua kita. Mama, papa, ini saya mau baca surat At-Taubah, surat An-Naba ayat 33. Nanti saya akan dikasih gadis-gadis yang madu. Makanya saya bilang teman-teman, jauhkan kitab ini dari anak-anak Anda. Dibilang menghujat katanya. Kalau saya mengatakan bahwa Allah akan memberikan gadis-gadis yang berpayudara montok, apakah saya menghujat? Sungguh kalian ini nekat yang nyata. Menghujatnya di mana? Bahkan kalau Anda mendengar ceramah Ustadz, Anda mau dengar ceramah Ustadz? Coba, itu kalau saya ngomong masih saya sensor. Kalau Ustadz yang ngomong jadi seperti ini nih. Nih, coba kalian dengarkan ini. Karena banyak juga yang baru-baru nih yang nonton-nonton nih, ya. Banyak di antara para penonton ini yang baru-baru datang karena TikTok ini penontonnya ini terlalu banyak, jutaan pengguna TikTok. Nih, perhatikan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, mau saya ceritakan itu. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. 70 tahun. Bagaimana Anda mau katakan saya fitnah? Itu Allah sendiri menjanjikan kepada kalian akan diberikan gadis-gadis berpayudara besar. Allah sangat mengerti dengan kemauan para orang-orang muslim. Ya, makanya menurut Bible, menurut Taurat dan Injil atau menurut iman kami Kristen, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad sesuai dengan imajinasi Muhammad. Loh, mana ada dalam Bible ada Tuhan negeri Mekah, ada kawin-mawin, ya kan, payudara besar. Itu bukan Tuhan yang digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Itu Tuhan yang digambarkan oleh Nabi dari Arab. Gimana Anda ini? Yuk silakan. Naik kemari. Bantah yuk. Silakan. Ada Lona. Ini Lona ini kalau nggak salah kemarin pernah naik nih. Teman-teman Lona ini muslimah ini kalau nggak salah ini. Cuman dia on the way meninggalkan agama Islam. Iya, silakan Lona, nyalakan kamera. Lona, kenapa kamu senangnya gelap-gelap terus? Tidak adakah PLN di rumah? Lona, menurut Muhammad, ada lampu yang lebih terang dari matahari, ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Ada sinar yang lebih terang dari PLN. Tahu nggak apa?
Apa itu? Betis wanita. Iya. Betis wanita kata Muhammad kalau disingkapkan betis bidadari surga akan menyinari seluruh dunia ini. Bang Edis. Kenapa Muhammad memperhatikan betis? Sungguh luar biasa Muhammad, saudara-saudara. Bang Edis. Gimana Lona? Enggak, yang barusan Bang Edis Anaba ya? Surat Anaba ya? Anaba 33. Ini saya langsung buka dan ternyata iya. Baca di situ apa? Coba kameranya dibalikin dulu, Lona. Kamera balikin, terus arahkan ke Anaba 33. Ini, maaf. Coba tunjuk, Ayah. Apa bacanya? Dan gadis-gadis montok yang sebaya, iya lagi. Gadis montok. Untuk apa yang sama kamu nanti dikasih Allah itu? Coba udah bisa dibalikan lagi kamera Lona. Kamu sebagai muslimah. Nanti kamu dapat gadis-gadis montok begitu, kamu mau buat apa? Apa kalian mau main kates-katesan berdua? Apa kalian mau main balon-balonan? Sungguh kalian tiada lain adalah orang-orang yang kurang hiburan. Bagaimana seperti ini Lona? Ayo jangan tunda-tunda lah. Gimana? Gimana? Saya juga bingung. Ya saya juga bingung kok, makin banyak yang aneh gitu. Ya, jangan lama-lama. Orang seperti Anda sudah banyak, Lona. Sudah bingung dalam kebimbangan. Makanya, apa kata Tuhan Yesus? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus. Menerima pengajaran dari Yesus. Jangan menerima pengajaran dari Nabi dari Arab. Akhirnya kayak begitu. Makanya sekarang download. Install Bible. Uninstall Quran. Nah. 2025 uninstall Quran, install Bible. Setuju? Iya. Iya, mantap. Coba Lona, jangan-jangan kamu pura-pura jadi muslim. Coba bacakan surat dalam Al-Quran yang kamu masih ingat, coba. Surat apa? Al-Ikhlas. Terserah. Al-Ikhlas boleh, silakan. Anas aja deh, Anas. Silakan Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh, lihat ya, dia muslimah ya. Muslimah dia, muslimah. Lebih tepatnya krisis kali ya? Krisis ya. Sudah dalam agama Islam tapi krisis ya. Krisis Kristen Islam Kristen. mendalami. Kristen Islam. Nggak bisa. Gini Lona, mustahil seseorang itu menjadi pengikut Yesus di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Nggak mungkin. Karena ajaran Yesus dengan Muhammad bertolak belakang. Ya udah, saya Islam KTP dulu. Iya, saya sarankan demikian. KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Karena cahaya ya kebenaran menurut Al-Quran itu ada dalam Taurat dan Injil. Mau saya tunjuk ayatnya? Boleh, Baik. saya tahu. Di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Quran surat. Sebentar. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya balik dulu kamera saya ya teman-teman ya. Ini Muhammad ini nggak percaya bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya. Nih, surat Al-Maidah ayat 46. Apa dikatakan di sini? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jelas ya? Terdapat petunjuk dan cahaya dalam Injil, betul? Ya. Tapi cahaya menurut Muhammad bukan di Injil, tapi betis wanita. Wih, betis wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa betis wanita sanggup menerangi seluruh dunia. Susah ini. Malu mendengarnya. Iya, waktu sudah menunjukkan jam saya harus menutup siaran ini. Oke lah, lagi suruh-suruhnya teman-teman ya, tapi saya harus mengantar dulu. Tapi intinya nanti Anda cari sendiri. Ada videonya itu ya.
Nanti teman-teman yang mengedit video ini, nanti potong terus tempelin sama Ustaz. Betis wanita itu akan menimbulkan cahaya menerangi seluruh dunia. Oke, itu aja dulu ya, Lona ya. Saya turunkan ya. Iya. Karena saya ada mau Iya. pergi nih, oke? Iya, terima kasih Bang Edis. Sama-sama, Lona. Saya turunkan Silakan ya. ya. Selamat malam. Iya, Semoga selamat malam. kiranya nanti Lona mencari kebenaran dan menerima Tuhan Yesus. Saya turunkan dulu. Amin. Amin. Ya. Ya teman-teman, saya mohon maaf teman-teman karena saya harus pergi mengantarnya. Oke, kita lanjutkan lagi besok teman-teman. Selamat beristirahat. Udah jam 10:30 malam Indonesia Barat, 11:30 Indonesia Timur, dan 1:30 Indonesia bagian Timur. Indonesia bagian tengah 11:30. Ya, kita lanjutkan lagi besok teman-teman. Sekali lagi teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman,
Yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam, mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam. Mau seruduk lagi begitu ya, sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia mematahkan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.